Dalam gang itu lampu nggak ada bang, di gang itu. Rumah pun sepi bang, lampu nggak ada. Ada satu lampu terang, kayak model lampu jalan bang. Itu depannya kuburan bang. Gue baru tahu tuh seumur hidup gue di situ ada kuburan. Itu bang, gue baru tahu. Nah si neneknya ini titiknya di tengah kuburan bang, masih banyak kapling-kaplingan. Oke, gue masuk bang ke dalam dah tuh. Itu nggak ada security bang. Gue masuk jalan sekitar sampailah di jarak 500-600 meter. Itu kanan kiri masih kebun bang. Di sananya itu masih kebun gue lihat. Di daerah Keranggan sana. Bang berhenti di sini. Bang berhenti nanti di depan. Abang gak usah nengok ke belakang. Nah langsung bang gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua Aris di Dimensi Mistik. Terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini lagi-lagi gue udah kehadiran seorang narasumber yang berprofesi sebagai driver ojek online. Narasumber gue ini mengalami kejadian-kejadian mistis pada saat dia dapat penumpang nih, yaitu orderan gaib. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya, biar langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih banyak Bang Ajis. Iya. Udah mau datang berbagi pengalaman horornya nih di Dimensi Mistik. Tadi katanya Bang Ajis pernah dapat orderan dari sosok kakek-kakek nih. Oh iya pernah bang. Itu di daerah Keranggan di Gang Elang. Itu sampai titiknya itu salah satu pesantren. Ya. Tapi di pertengahan jalan itu saya ngerasa udah enteng, saya bawa nggak ada orang dan udah hilang gitu aja. Kakek-kakeknya hilang nih tadi. Hilang ternyata. Oke Bang, tapi kita tahan nih Bang, biar teman-teman penasaran. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih, gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Ajis ini nih, selaku driver ojek online yang mengalami kejadian mistis. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau kalian bisa kirim ceritanya melalui email. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Ajis kali ini. Ya udah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Ya, Bang Ajis, boleh dimulai nih. Gimana awal ceritanya, Bang? Awalnya sih saya tuh pertama coba-coba bang ya. Ya. Karena kan posisi istri waktu itu baru ngelahirin bang. Jadi karena istri baru ngelahirin, saya nyari kesibukan dong. Ya. Berarti kan, karena kan kita kan harus puasa dulu nih kan, nggak sama istri. Nah, adalah salah satu adik ipar saya nih ngabarin, Bang, lu mau gojek gak, kata dia. Lumayan bang buat iseng-iseng, kata dia. Boleh deh, akhirnya kan saya daftar lah ceritanya. Saya daftar, saya coba nih bang untuk ngojek lah. Ya. Pertama, kedua, oke, fan-fan aja lah. Ya. Nah, pas udah berapa bulan kemudian, itu di tahun 2022 bang. Oh, tahun yang lalu. Tahun yang lalu, 2022 itu sekitar bulan April, sekitar bulan Juni lah. Karena kan posisi anak saya lahir itu di bulan April ya. Nah, itu kita bang, emang keadaan itu kerja saya lagi down. Sebelumnya sih saya emang sampai sekarang pun saya masih kerja. Cuman kalau untuk Gojek itu saya itu sebenarnya untuk sampingan aja bang. Kayak satu, ngilangin stres dari kerjaan saya di kantor. Istilahnya buat ngilangin penat pikiran saya lah. Semuanya itu. Nah, satu ketika
pas di saat saya benar-benar lagi di keadaan di bawah benar bang, itu semua serba kurang kita satu keluarga. Saya perlu buat beli susu, bayar kontrakan segala macem. Akhirnya saya coba ngojek tuh bang. Itu di hari Kamis, saya lupa tanggalnya. Saya ngojek itu dari pulang kerja habis maghrib. Habis maghrib nih startnya ya? Start saya habis maghrib. Itu kita mau ngelangkah pun udah berat, karena istri pun udah ngelarang. Udah banyak ngelarangnya lah istri, istilahnya udah, dia mungkin udah ada feeling nggak enak atau gimana. Cuman kalau kayak saya kan orangnya agak pala batu bang, ya kan, agak susah dibilangin lah. Ya pokoknya saya mau gimana pun juga saya harus keluar intinya. Satu, kita nyari buat tambahan di rumah buat beli susu kan, dapur. Kedua, saya lagi pusing nih sama kerjaan kantor nih karena banyak masalah di kantor. Akhirnya jalan. Pertama saya jalan itu bang, saya mangkal di setar pertama itu di Pondok Gede. Dari Pondok Gede itu saya ngerasa sepi bang, karena orderan itu nggak ada yang pada masuk. Padahal itu di orderan itu saya lihat itu di kayak di aplikasi itu banyak bang daerah Pondok Gede. Titiknya nih ya? Titiknya itu di Pondok Gede, hampir ada, kalau nggak salah itu hampir 50 orangan lah waktu itu. Cuman kan misa-misa ya, karena saya gabungin sama driver food makanan. Cuma saya nggak ambil yang makanan, saya ngambil yang bag doang. Iya, saya ngambil yang bag. Itu udah nggak ada penumpang bang. Akhirnya saya nongkrong sampai habis Isya, langsung saya jalan lagi dah bang, pindah. Saya pindah ke Pinang Ranti. Dari Pinang Ranti itu sekitar jam 8:30-an. Saya masih nunggu bang. Itu tetap kita nggak ada yang namanya orderan masuk. Bahkan Grab pun saya lihat tuh masuk keluar gitu kan, ganti-gantian karena dapat orderan terus. Saya enggak nih, tumben-tumbenan nih kata saya nih. Biasanya 1-2 mah pasti masuk. Akhirnya saya putusin buat sambil nunggu saya ngopi lah di warkop bang. Awal mulanya nih dapat itu orderan masuk. Kalau kita cancel kan nanti kita kan kena sanksi. Performa juga berkurang. Iya, berkurang bang. Orderan masuk itu kita nggak, karena otomatis saya masukin ya kan. Itu dapat orderan saya gede bang, 1.300.000. Saya kan kaget tuh ya, karena udah kita terima nih. Ternyata di keterangannya itu si orangnya ini ngabarin bawa jenazah bang. Bawa jenazah saya. Itu awal mulanya. Ya. Itu saya titik penjemputannya itu daerah Bekasi bang. Sampai tujuannya itu rumah sakit Cipto apa rumah sakit Gatot Subroto gitu, saya lupa deh. Iya. Pokoknya itu. Akhirnya saya ngulur waktu tuh. Maksud saya biar di cancel. Siapa yang mau gitu kan bawa jenazah. Iya. Udah gitu jam 9 malam lagi. Saya takutnya order fiktif juga. Cuman dia minta WA, saya kasih WA. Dia nelfon benar bang. Dia bilang ternyata nggak tahu kendalanya kenapa tuh jenazah. Bang bisa gak diantar pakai motor, nanti goncengan bertiga. Kayak gitu. Iya. Saya bilang, Pak maaf pak, saya alasan aja kan. Saya bukannya nggak mau, bukannya nolak, minta tolong di cancel pak. Saya alasannya anak istri saya udah nunggu di rumah. Saya alasannya kayak gitu bang. Nah selang cerita, saya argumen tuh bang sama orangnya. Karena tadinya dia nggak mau cancel bang, karena mungkin udah beberapa driver itu nggak ada yang mau. Pikir saya, siapa yang mau narik jenazah begitu, bawa jenazah. Udah gitu, itu udah malam tuh bang, sekitar jam 9, setengah 10-an. Akhirnya di cancel lah sama dia. Saya udah hampir gimana ya, udah rada, kita pun udah males-malesan gitu bang, kita mau narik udah males-malesan. Akhirnya saya ikhtiar lagi lah, kita jalan lagi lah, nyoba, siapa tahu kan masih ada. Saya nongkrong di daerah Cijantung bang. Akhirnya saya muter ke daerah Cijantung. Saya mangkal di tempat lapo, salah satu lapo di sana. Biasanya paling sedikit itu saya sering dapat di sana. Itu udah tujuan mentok akhir saya di sana kalau untuk ojek.
Ini tetep bang, saya masih nggak dapet juga. Yang ada saya malah diledekin kan, kebetulan kawan kan pada WA tuh, dari grup tetep diledekin, saya gitu kan, diledekin segala macem lah. Emang lagi bener-bener apok banget itu akun saya. Akhirnya saya nih bablas ini bang, iseng dah, udah sampai frustasi jalan, siapa tahu kan kita dapat rezeki. Saya jalan ke daerah Cibubur bang. Nah nyampe di Cibubur itu udah sekitar jam 11-an. Pas orang-orang tuh udah mulai sepi, tetap saya nggak dapet juga bang. Istri saya udah nelfonin. Telepon pertama saya kabarin, saya di Cibubur, saya bilang masih belum dapat orderan nih. Nunggu 10 menit lagi. Itu istri pun mungkin dia udah feeling bang. Udah lu cepetan pulang kata dia gitu. Dapat nggak dapat, udah lu intinya pulang sekarang kata dia gitu. Gue tetap batu, namanya gue rada batu orangnya bang. Akhirnya dia nelfon lagi tuh bang kedua. Setelah dia nelfon itu selang 20 menit dia nelfon lagi. Istri gue. Lu di mana? Nanya gue. Akhirnya gue bilang, nih gue lagi ngopi, video call bang. Gue lagi ngopi sambil minum susu jahe lah. Di mana? Di depan Gang Elang. Nah, itu posisi jalanan itu ada 1-2 mobil lah. Itu tinggal gue sama tukang susu jahe aja bang. Nah, dari situ gue ngopi-ngopi, gue lagi cerita-cerita bang sama tukang susu jahe. Karena kan gue tahu ya daerah sini kan agak serem. Gue nanya-nanya sama dia, bang di sini anak-anak Gojek sering pada nongkrong atau enggak ya? Gue kata gitu bang. Terus kata tukang susu jahe, kalau dari jam 9 sampai jam 10 itu masih banyak bang. Tapi kalau udah jam 11 kayaknya abang satu-satunya yang di sini udah digituin. Sempet diledekin tuh sama tukang susu jahe. Karena emang istilahnya yang nekat gue doang bang. Jam segitu di daerah Keranggan, apalagi deket-deket makam. Iya. Ya kan. Akhirnya ya udah, pas gua mau pulang, orderan masuk nih bang. Langsung tiba-tiba masuk. Itu gue lihat tujuannya itu ke pesantren dekat Munjul. Gue terima, penjemputan gue itu nggak jauh dari gang gue. Karena penjemputan itu pas tikungan ke arah makam Pondok Ranggon. Pas di pinggir jalan itu dia mangkal. Itu kakek-kakek separuh baya lah, dibilang tua banget enggak, dibilang muda enggak bang, kayak gitu. Nah sampailah gue ke situ, gue tanya deh si kakek-kakek ini, Pak ini sesuai titik, ya kan? Kata iya sesuai titik. Nah oke Pak, gue kasih helm, nggak mau bang. Oh nggak mau nih, nggak mau bang ya? Kasih helm bang. Dia bilang deket ini tong, kata dia ngomongnya tong gitu, deket ini tong, udah biarin. Pokoknya mah pesan gue nih, kakek-kakeknya ngomong bang, anterin gue tolong sampai titik, apapun yang terjadi lu harus sampai titik, kata dia. Oh gitu. Maksudnya Intinya dia sih nggak ngomong titik bang, dia ngomong sampai depan pesantren, pokoknya depan pesantren itu. Kayak gue bilang, oh iya ya udah kong, kata gue gitu kan. Gue udah mulai, gue nggak curiga ini orang atau bukan gitu. Gue nggak curiga karena normal gitu bang. Iya bentuknya padat, manusia pada umumnya gitu ya. Manusia pada umumnya. Iya. Ditambah lagi pakainya pun kayak orang dulu yang make koko, make peci gitu loh. Oh kayak orang mau pengajian lah. Iya. Kayak gue kan mungkin apa dia dipesenin sama anak-anak yang lain apa gitu. Tapi pada saat itu dia sendiri aja nih bang? Sendiri bang. Oh sendiri aja? Sendiri. Ya. Cuman emang waktu pada saat gua mau jemput, biasanya kan gue chat dulu nih, sesuai titik ya kak atau apalah gitu kan. Karena di situ itu keterangannya itu namanya nama-nama orang-orang sekarang lah, anak-anak sekarang. Gitu namanya. Gua chat. Nah kata dia, iya pokoknya nanti kakek saya, dia bilang gitu. Kakek saya nunggu di deket tanaman-tanaman, deket-deket tukang tanaman. Di situ kata dia pas tikungan bang. Oh iya. Oke kak, saya jalan. Kan kebetulan emang nggak jauh bang. Jaraknya itu dari Gang Elang itu
nggak terlalu jauh lah istilahnya. Akhirnya gue bayar tuh tukang susu jahe. Nah tukang susu jahe ngomong, dapat tarikan kemana bang, kata dia gitu kan. Gue bilang, ini bang gue dapat tarikan ke pesantren. Gue gitu, pesantren mana bang? Tahu nih pesantren mana nih? Namanya gue ngikutin map aja lah paling. Cuman emang di titik dari map gue ini, gue harus ngelewatin kuburan nih. Kuburan Pondok Ranggon. Hati-hati bang, tukang susu jahe cuma bilang gitu doang. Hati-hati bang, bukan orang lagi, digituin. Sempet ngomong begitu bang. Nah di situ gue sempet jiper juga kan. Apa iya kata gue. Masuk akal juga sih kata gue gitu kan. Tukang susu jahe ngomong kayak gini. Cuma gue bilang, gue nggak ambil pusing lah. Akhirnya yaudah bang gue jalan dulu lah, kali aja emang rezeki gue. Emang gue lagi narik lagi apok banget nih, sepi, gue bilang gitu. Pas udah gue jalan, akhirnya jalan lah cerita gue bang. Jalan pelan tuh gue paling kenceng gue pakai motor itu 40. Karena si kakeknya bilang, jangan kenceng-kenceng bawa motornya, gue takut. Ngomongnya pun nggak halus bang, ngomongnya tuh kayak orang Betawi situ gitu. Gua lu campur-campur ke Sunda-Sundaan. Oh iya, jadi sempat berinteraksi nih. Iya ngobrol bang kita. Motor itu ya? Ngobrol, cuman nggak lama. Nah, gua ngobrol-ngobrol tuh pelan aja tau. Lu kata dia, kalau lagi pusing, jangan suka keluyuran. Kakek-kakek ini ngomong begitu ke gua. Lu diem di rumah, mendingan lu sholat, lu ngaji. Itu kakek-kakeknya ngomong. Emang gue sih bang, jujur aja ya, sholat gue bolong. Gue ngaji pun kadang-kadang gue ngaji ikut pengajian deket-deket rumah. Biasanya kan gue rutin tuh malam Jumat, yasinan. Ini enggak gue. Emang posisi gue bilang gue lagi bener-bener down gitu bang. Dalam segi materi, gue down. Dan juga gue lagi pusing nih sama keadaan di rumah nih. Gue udah mumet lah istilahnya. Otak gue tuh udah nggak bisa berpikir jernih kayak gimana. Intinya gue biar bisa keluar gitu. Akhirnya gue cerita, ya kayak gue bilang, istri saya baru lahiran, anak saya baru berapa bulan gitu. Gue bilang gitu. Udah gitu kerjaan lagi down banget nih, saya gitu. Biasanya paling nggak dapet sampingan, paling kecilnya itu hampir 300 seminggu. Seminggu itu bersih bang, 300 gue megang doang. Itu di luar yang lain-lain gue. Itu buat gue pribadi itu udah buat bini gue, anak gue tuh udah beda lagi. Maksudnya, ini bener-bener down banget bang. Udah, gak usah pusing kata dia. Besok juga lu dapat rezeki kata dia. Yang penting lu anterin gue sampai titik. Ingat pesan gue ya, jangan nggak sampai titik lu nganterin gue. Ya kayak jalan lah gue bang. Setelah gue jalan tuh, gue ngobrol biasa bang, kayak layaknya gue sama customer. Iya, komunikasi lah. Komunikasi. Gak putus lah ya. Gak putus, karena gue gini bang, ada beberapa customer kan, ada yang mau diajak ngobrolnya enak ya kan, ada yang cuman diem aja bang. Nah ini kebetulan si kakek ini, kalau gue bilang rada gaul lah. Aktif lah ya. Rada aktif bang. Agak gaul banget. Jadi kita pun, jadi gue secara nggak langsung tuh kayak gue curhat juga nih sama si kakek. Karena kan jaraknya kan gue jalan motor pelan, itu gue nyantai banget bang. Gue juga heran, itu firasat gue tuh udah lama banget gue naik motor bang. Tapi gue nyampainya di situ-situ aja. Wah bang ngerasa di sini-sini aja nih. Iya. Iya. Gue tuh ngerasa, kok gue jalan kayaknya udah lama banget nih ya. Kenapa gue nggak nyampe kuburan pun gue nggak lewat-lewat nih. Gitu. Gue jalan pelan, akhirnya pas gue sampai, sebelum mau sampai kuburan kan itu ada jembatan sama ada kayak lapo-lapo gitu bang, kayak tempat-tempat karaoke. Nah di situ dah mulai merinding gue bang. Awal mulanya itu gue apa firasat gue atau emang halusinasi gue ya,
Itu gue lihat di sebelah kiri jalan itu ada gang namanya Gang Pocong bang. Gang Pocong. Gang Pocong. Ya. Gue nggak tahu bener emang ada apa enggak di situ Gang Pocong, karena gue bukan orang situ ya. Di situ kan gue cuman lewat-lewatan aja lah. Awal mula di situ Gang Pocong. Akhirnya kayak gue nih jalan pas sampai pertigaan bang. Itu gue di pertigaan itu karena kan kalau ke kiri itu keluar Cibubur, ya kan. Kalau ke kanan kita bisa ke Ganceng, bisa ke Munjul. Nah, iseng lah gue emang lewatnya mapnya ke kanan kan. Gue ke kanan ada plang bang, plang ijo tuh tulisan di atas tuh. Gue lagi baca tuh kuburan massal apa ya waktu itu ya. Gue lupa tuh. Pokoknya intinya kuburan massal lah pada tahun 89 apa berapa gitu ya kan di situ. Nah jalan, gue ngobrol nih, kayak lewat sini aja ya kata gue gitu. Suaranya nih samar-samar nih. Iya. Lah kok enteng kata gue gitu. Iya. Ini posisi motor gue ada spion bang. Karena gue mau lewat kuburan, itu spion gue tundukin bang. Oh ditekuk gitu ya. Gue tekuk bang. Iya. Saking gue nggak pengen nih, karena gue udah, maksudnya gue udah terbayang-bayang yang enggak gara-gara nih tukang susu jahe nih bang. Iya. Udah awal mulanya bang. Dia ngomong kata gue kok keingetan yang enggak nih gue nih. Akhirnya gue tekuk lah spion. Kok enteng kata gue nih, kakek-kakek kemana? Kayak gue lihat lagi, noleh tuh gue sempat ke belakang, tapi gue nggak full bang ke belakang. Posisi gue doang sendirian motor bang. Nggak ada lalu lalang motor lain nih? Nggak ada sama sekali bang. Biasanya ada penjaga makam gitu karena lewat pos kan. Itu gue cari nggak ada bang. Di sebelah kiri itu gue lihat ada Bank DKI ATM ya kalau nggak salah. Nggak ada juga bang. Nggak ada orang sama sekali. Gue udah panik gue bang. Cuman gue berusaha gue diem. Gue bilang kalau gue panik gue ngebut pasti gue celaka ini. Gue bilang gue ingat anak istri gue. Gue baca-baca ada sebisa gue jalan bang. Jalan set. Nyampe lah gue di titik bang. Ya, nyampe di titik. Gue lihat bener udah gak ada orangnya. Nggak ada kakek-kakeknya nih? Udah gak ada bang. Iya. Nah anehnya gini bang. Sorry tadi gue lupa bang. Itu sebelum dia naik, dia tuh udah ngasih gue duit duluan. Oh langsung ngasih cash di muka nih? Langsung ngasih cash di muka. Itu gue biaya tarifnya itu bang murah, cuman sekitar 15.000 kurang lah, 13.000 berapa gitu. Cuman feeling gue pasti ngelampengin 15 kan. Itu gue dikasih itu 30.000 bang. Iya. Itu duitnya kayak orang baru ngambil dari bank duitnya. Cuman nih ongkosnya berapa kata dia gitu kan. Gue lihat di aplikasi kayak sekitar segini, kayak gue tunjukin kan aplikasi kan, gue takut dia nggak percaya. Sekitar 15 ribuan kan waktu itu kalau nggak salah. Ya udah nih saya bayar dulu kata dia. Tapi itu yang dia bilang bang, apapun yang terjadi tolong sampai titik. Gue nggak bisa ngomong apa-apa di situ bang, gue diam aja. Nah setelah gue sampai titik, gue selesain dong orderan gue kan. Iya. Itu gue matiin bang. Ini gue matiin. Gue video call bini gue. Langsung gue telepon bini gue. Karena waktu itu motor gue nggak pakai holder bang, yang naruh handphone di motor tuh ya spion. Gue masih pakai yang kalung. Iya. Gue telepon. Itu gue masih di depan pesantren bang. Iya. Ya habis suasananya yang enak gue di situ doang biar sendirian. Gue telepon, gue cerita sama istri gue, temenin gue video callan dong. Gue pulang iseng nih. Bang apa lu? Tumben. Ntar gue ceritain di rumah. Kata gue gitu bang. Pulanglah tuh gue. Tembus lewat Setu bang. Setu sini bang. Iya. Ya kan. Gue lewat Setu. Karena gue mau lewat Hankam. Kan rumah gue Jatimakmur bang. Gue mau lewat Hankam jam segitu udah ditutup bang. Akhirnya lewat pondok gue bang, Pondok Gede. Itu posisi udah jam 12-an bang. Dari gue Pondok Gede, gue ketemu kawan gue nih bang ceritanya.
Video call gue matiin, gue bilang gue ngopi dulu bentar dah, gue nenangin diri bentar. Tak gue ceritain di rumah. Nah handphone gue taruh bang, itu keadaan aplikasi mati, nggak hidup. Gue ngobrol itu waktu itu teman gue lagi jualan bang di situ, karena dia jualannya kadang sampai malam, kalau belum habis belum pulang tuh dia kalau jualan. Kira gue cerita bang sama dia, cerita tuh sekitar 10-15 menit, kopi gue udah habis, kan sambil ngopi tuh gue cerita nenangin diri lah. Tuh handphone bang, tiba-tiba orderan masuk bang. Padahal dalam keadaan aplikasi mati nih. Aplikasi mati. Karena gini, gue udah nggak mau nerima bang aslinya. Gue udah diemin aja tuh aplikasi. Begitu gue mau pencet nonaktif, itu dia masuk lagi. Iya. Itu di hari yang sama bang. Udah jam 12 malam pikir gue, ini gue ngantar apa lagi ini jam segini, jam 12 malam, ampun. Itu gue udah mumet bang. Maksudnya kejadian gue udah yang udah nggak wajar. Udah campur aduk bang. Gue udah sampai megang kepala. Gue ngomong sama gue cerita sama teman gue ini bang. Gue bilang, gue nih habis nganterin kakek-kakek hilang. Ini orderan jam segini masuk. Cewek lagi namanya kan. Aduh, gue mau nggak terima, akun gue disuspend pasti ini. Pasti bang, karena udah gitu emang akunnya lagi jelek nih gue. Akhirnya yaudah gue terima lah. Gue chat dulu kan orangnya. Kak, ini sesuai titik kak, di gereja dekat SMA utama ya, gue bilang gitu. Iya bang, nenek saya yang naik bang. Wah, aduh, kata gue, sama lagi baik kayak yang tadi nih, kata gue. Tadi kakeknya nih. Tadi kakeknya, sekarang neneknya nih. Iya. Kata saya, salah apa ini gue ya, sampai nyebut gitu bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sampai gue nyebut begitu bang. Oh ya udah, oke kak, saya OTW. Karena posisi gue nongkrong di dekat Ria Busana bang. Sampai situ kan nggak jauh. Nyampe depan gereja, gue bengong bang. Kagak ada orang satupun. Nggak ada nih? Nggak ada. Customernya nggak ada? Nggak ada. Nah, pas gue lagi celingak-celinguk, bahkan gue nyari security bang. Gue nyari security sekolahan atau enggak security gereja. Nggak ada orang. Itu tiba-tiba nenek-nenek ada di sebelah gue bang. Tiba-tiba muncul aja nih? Muncul di sebelah gue. Gila, iya. Gue sampai, jujur aja, gue juga mungkin kalau emang tuh dia orang beneran bang, mungkin dia sakit hati. Karena begitu dia muncul di sebelah gue, megang motor gue sempat kaget bang, sampai nyebut astagfirullahaladzim, sampai kayak gitu bang. Ya refleks lah ya. Refleks bang. Ya. Gue sampai bilang, bu maaf bu, saya bilang maaf saya kaget, karena tadi nggak ada orang, saya bilang gitu kan. Gue sambil ketawa bang, sambil senyum gitu. Jantung gue mah udah jedak-jeduk bang. Gue udah feeling nih, ini gue nganterin orang bener apa bukan ya. Udah, nah kalau si nenek ini bang, kita tanya diem, nggak ngomong bang. Nggak ngerespon nih? Nggak ngerespon. Cuman kita tanya nih, ibu nenek saya antar sampai titik nih. Ya gitu doang bang. Nggak ngomong A, nggak ngomong B. Sampai bu mau lewat mana? Mana aja bang, gitu doang. Kan gue baca map bang, akhirnya gue lihat map itu, gue nyari jalan paling deket bang. Ini tujuan dia ini di dekat Puri Gading bang. Oh iya. Itu kalau nggak salah bekas Giant yang bangkrut. Maju sedikit, sebelah kanan itu ada gang. Itu di situ. Pertama gue mau jalanin map, gue ngarahin itu lewat tol bang, lewat Grand Park. Gue baca di map itu, kok masuk ke dalam tol ya, kata gue gitu. Itu udah ngaco bang, map itu udah ngaco. Udah bener-bener ngaco. Kan sebelum jalan, gue buka map dulu sambil ngobrol sama si ibu neneknya itu. Nek sebentar ya, saya cari map jalan terdekat dulu. Padahal gue takut bang. Karena abang udah was-was nih artinya. Iya, karena gue habis goncengin itu yang tadi bang. Gue udah ketakutan.
Satu sisi gue takut, satu sisi gue perlu uangan gitu ya. Ya udah akhirnya muter lah tuh gue. Akhirnya gue cari map terdekat. Ternyata lewatnya gue diputerin lewat Pasar Kecapi bang. Oh iya. Harusnya gue lebih deket bener lewat Grand Park. Ini gue lewat Pasar Capi. Gue jalan tuh sepanjang perjalanan bang. Gue tanya nggak nyaut. Maksud gue ajak ngobrol nih mas. Jangan sampai hal yang kayak tadi lagi. Gue udah nggak pengen bang. Udah bener-bener. Ya ampun. Sampai gue bilang, gue sampai nggak bisa ngomong dah bang. Gue aja yang ngerasain itu. Jujur bang ya, gue sering ngeliat hal-hal kayak gitu bang. Maksudnya kayak ngeliat yang enggak lah, setan atau gimana ya. Cuman gue baru itu gue ngerasain yang bener-bener ngerasa takut bang. Beda nih kayaknya ya. Beda. Bahkan gue di dalam kebun pun di kampung gue di Cirebon bang. Biar kata jalanan serem, gue masih selon. Ini gue bener nyali gue ciut langsung bang. Udah kayak gue laki-laki nggak punya nyali bang. Gue kalau dibilang gue bisa, itu mata gue udah berkaca-kaca bang. Itu karena gue udah pikiran gue gini, gue nggak mau terima anak gue butuh susu. Itu sepanjang perjalanan gue udah berkaca-kaca. Ya Allah, apa gue bilang, ya Allah jangan dikagetin dah, biarin dah kata gue pengen ngomong. Biarin dah, gue nganterin setan lagi dah, kata saya gitu kan. Gue udah saking bener-bener shock gue bang. Gue akhirnya jalan tuh pelan. Gue nggak berani ngebut bang, nggak berani ngebut. Itu dia minta gue kasih helm, mau bang, nenek itu. Mau nih pakai. Mau. Tapi abang ngerasain enteng nggak sih nih ketika bawa nenek ini? Enggak, normal bang. Normal ya? Normal Kayak kayak belakang lah ya? Iya kayak gue bawa penumpang, cuman emang kurus, enteng. Karena kan kebetulan kan untungnya gue karena gue pengen ngojek yang emang niatnya ngalong bang, knalpot gue berisik bang. Gue kadang masih berpikir positifnya gini, mungkin karena udah tua, nih kuping nenek-nenek nggak denger nih, pikir. Kayak namanya kalau udah tua kan pendengarannya, kalau nggak pendengarannya kurang, matanya kurang lihat kan. Gue masih berpikir positif bang. Dalam hati ini, maaf nih bang ya, sampai gue bilang, wah nih nenek budek kali ya, gue tanyain ya, mau lewat mana gitu kan. Denger nih. Iya. Wah mungkin nggak dengar kali karena knalpot gue berisik gitu, kan. Ya. Jalan tuh Pak, sampai jembatan Pasar Capi tuh. Gue masih masuk lagi. Nah titik gue nih belok nih ke gang kecil bang. Nah di situ gue mulai bang. Langsung jantung tuh jedak-jeduk kayak gue. Jantung gue jedak-jeduk, gue udah netes gue air mata situ bang. Asli. Gue seumur-umur gue nggak pernah yang namanya gue netes air mata keadaan di luar gitu ya. Itu gue netes bang. Gue udah saking terpojoknya gue bang. Udah nahan banget takut nih berarti bang. Wah udah saking aja bang. Gue nggak sampai kencing di tanah bang. Iya. Cuman air mata gue ngucur udah. Aduh ya Allah. Gue takutnya gue nggak bisa balik lagi nih ke sini nih. Gue masuknya ke yang kagak-kagak nih. Soalnya udah dari awal nih gue udah ngaco semua bang. Nah. Pas gue masuk ke dalam gang itu lampu nggak ada bang di gang itu. Rumah pun sepi bang. Lampu nggak ada. Ada satu lampu terang kayak model lampu jalan bang. Itu depannya kuburan bang. Gue baru tahu tuh seumur hidup gue di situ ada kuburan. Itu bang gue baru tahu. Nah si neneknya ini titiknya di tengah kuburan bang. Titiknya di tengah kuburan? Titiknya ternyata di tengah kuburan. Bukan di gang. Iya. Sampai gue bilang, ini sambil jalan pelan di dalam gang karena motor gue berisik kan. Sampai gue agak kenceng. Nek, ini titiknya bener nek. Sampai gue kata gitu bang. Itu gue udah panik. Iya doang. Ya pokoknya di situ aja saya berhentiin. Stop bang di sini, tempat gelap bang. Gue nggak mau. Gue maju lagi sedikit karena gue lihat di depannya ada lampu kan. Iya. Gue nyari tempat terang. Langsung bang, dia ngasih uang. Karena waktu itu cuma 12.000. Dia ngasih uang. Gua nggak pakai ngeliat muka. Duit gua ambil sambil nunduk. Gua ngebut bang. Helm gua tinggal sampai sekarang. Helm abang sampai lupa, sudah lepas nih? Iya. Gimana nih? Lupa udah
udah nggak mikirin helm, gue udah nggak logika aja bang. Iya sih. Udah nggak logika bang. Taruhnya mungkin kalau gue suruh lepas helm, gue ngeliat muka dia, nggak tahu itu muka kayak gimana bang. Takutnya bang ya. Iya. Ngebut bang, sampai gue keluar, itu gue sama warga sempet dikatain maling bang. Karena abang terburu-buru mungkin. Iya, sempet dibilang maling bang. Ditambah lagi, pas gue sampai deket-deket mau jembatan Pasar Capi, kebetulan motor gue ada kunci rahasia bang. Jadi gue bikinin kalau kunci kontak dijebol, klakson hidup terus. Nah, gue udah ngebut, mungkin karena jalanan ada polisi tidur, jalanan jelek, gue hajarin, klakson gue hidup terus bang. Oh iya. Hidup terus. Mungkin ada orang lewat, ada 1-2 lewat sama anak-anak muda nih, lagi pada lewat. Itu udah hampir-hampir gue mau digebukin bang. Udah diteriakin maling. Gue udah kepanikan ya, tapi gue nggak, maksudnya gue nggak panik, gugup, gue kabur, gue malah diem bang. Karena gue pikir, wah gue aman nih, ada orang nih, gitu kan. Gue beranggapan, itu dia ngeliat gue pun udah keluar air mata bang. Udah banyak air mata. Panik banget lah ya. Udah panik banget bang. Gue asli bang, udah bener-bener ketakutan banget gue. Akhirnya ditanya dah tuh gue sama warga. Gue jelasin bang kronologi, Pak ini motor saya. Bahkan gue tunjukin STNK-nya nih, kalau bapak nggak percaya, ini STNK-nya nih, nama saya, ini KTP saya. Dicocokin sama bang. Untung gue di situ. Kontak kan gue matiin bang. Gue hidupin, itu klakson nggak hidup bang. Mati. Malah mati. Malah mati. Bahkan di depan orang-orang banyak itu kaget juga dia. Lah, kata orang-orangnya, lah kok nggak hidup ya? Tuh bang, klakson saya error. Dia bilang gitu. Saya pakai kunci rahasia bang. Kalau kunci kontak dijebol, klakson hidup. Iya. Itu bang. Udah benar-benar, saya udah benar-benar di luar nalar itu bang. Hari itu juga akhirnya saya pulang, tapi saya nggak bablas saya nggak pulang ke rumah bang. Saya takut ngikut nih, karena ada anak kecil, saya bilang. Akhirnya saya jalan dulu ke tukang kembang bang. Ceritanya. Habis dari tukang kembang, saya beli kembang tuh buat mandi tuh. Tadinya tuh. Iya. Nah, saya mampir tuh ke masjid dekat rumah saya. Ada masjid bang. Sebelum saya pulang, saya wudu dulu di situ dah. Baru saya pulang bang. Saya ceritain istri saya, baru istri saya ngomong, itu gue udah feeling, makanya lu dari tadi gue suruh pulang. Iya, sebelum abang pick up si kakek-kakek ini ya. Iya. Dan lagi pun, oh maaf bang nih, jadi sebelum gue gue nganterin kakek-kakek itu pulang, dia sempat cerita sama gue bang, kakeknya. Dia bilang, lu nggak usah khawatir tau. Besok juga lu banyak rezekinya, ada aja rezeki buat anak. Iya. Itu bang pesan. Itu yang gue ingat sampai sekarang, kakek-kakek bang. Iya. Cuman pesan gue satu, lu jangan lupa beramal, gitu doang. Pesan dari si kakek-kakek. Nah kalau si nenek-nenek ini ngasih duit, gue taruh kantong, duitnya jatuh bang, nggak tahu jatuh, nggak tahu hilang dah. Itu. Iya. Bahkan istri gue takut gue bohong ngumpetin gitu ya, gue tunjukin kan di aplikasi itu kan ketahuan nih ya, orderan yang diselesaikan, tarif-tarifnya kan ketahuan. Itu gue taruh di jaket sini bang, di kantong. Ini ada sletingnya bang, kalau jatuh logikanya nggak masuk ya. Iya, ini ada sletingnya bang. Iya. Nggak ada, cuman tuh duit dari nenek-nenek. Itu duit yang tersisa ini 30.000 itu yang dari si kakek itu doang. Tapi duit dari kakek ini ada nyata. Ada nyata. Itu bang, emang posisi kita kan, gue bilang bang, gue bener-bener lagi down di bawah, karena gue 2 hari lagi harus bayar kontrakan nih. Itu pegangan di dompet gue udah bener-bener nggak ada sama sekali bang, kecuali ini dari si kakek ini doang nih. Nah paginya nih bang, gue langsung dapet rezeki bang. Iya.
Yang awalnya kerjaan gua ada kerjaan nih sempat gagal, dia balik lagi ke gua bang. Awalnya gua kerjaan minta dengan biaya kalau nggak salah itu gue pinta itu 2,5 juta pengurusan. Karena gue nggak pikir ngambil untung besar kan, gue pikir gue dapat lebihan 200.000 nggak masalah lah. Yang penting gue ada pegangan gitu. Dia nggak mau bang tadinya. Gue pinta dengan harga segitu nawarnya bener-bener nawar banget. Akhirnya kayak gue daripada gue gue ngerjain kerjaan itu cuman bantuin dia doang gitu, gue nggak dapet untung buat apa kan, gue pikir gitu kan. Nah setelah kejadian gue habis narikin kakek-kakek sama nenek-nenek, dia datang lagi, gue minta dengan harga 3,5 juta tanpa ngomong sepatah kata pun, dia oke langsung mau aja deal gitu. Langsung deal bang. Cuman dia tanya nih orangnya bang, berapa lama pekerjaan? Gue bilang 3 hari. Tahu-tahu nggak sampai sehari kelar kerjaan sama gue. Tuh bang, rezekinya emang rezeki bocah bang ya. Ada aja. Akhirnya gue bisa tuh gue buat nutupin semua yang kekurangan gue lah. Ini singkat cerita bang, selang berapa hari nih, sekitar 2 harian lah, gue aktivitas seperti biasa bang. Ya karena gue habis megang uang kan, jadi kan malamnya gue off lah, nggak ngojek lah. Lagi juga gue masih iseng lah ya kan, masih bisa lah gue buat jalan-jalan happy deh sama bini gue. Nah selang 2 hari kemudian gue narik lagi bang. Iya. Narik itu bukan berarti gue duit pegangan gue udah habis, enggak. Gue kadang masih megang uang. Cuman karena gue mumet di kantor sama, kayaknya gue lagi malas banget deh sama bini gue bilang gitu kan. Gue emang dari awal tuh niatnya udah jelek bang. Udah maksudnya niat gue ngojek itu di hari itu bukan buat nyari duit, gue nyari senang aja kayak gitu. Itu dari awal gue niat udah jelek. Gue jalan, gue ngojek, gue jadi nggak dapat orderannya gue happy aja gitu. Gue ngopi nyantai. Nah pas udah gue mau pulang, itu gue nggak dapat orderan tuh malam bang, ya kan. Tapi gue pikir karena gue punya pegangan kan, ya gue cuek aja dong. Kayak gue ngomong sama bini gue, nggak dapat orderan, sepi nih kata gue gitu kan. Mau pulang, gue ceritanya mampir bang, karena gue posisi malam itu tuh gue mangkal di Cibubur bang, Transmart. Gue dari situ. Gue mau pulang nih, sampai Bulog bang. Nyampe Bulog, masuk orderan tuh. Masuk orderan. Itu sekitar jam 11 bang, jam 11 kurang. Enggak, jam 11 lewat bang. Karena udah mulai sepi jalanan. Gue lihat titik penjemputannya di Bulog yang paling depan lah bang, dekat pom bensin tuh Bulog situ. Iya. Itu sampai gue lihat mapnya, perumahan apa ya namanya itu, di dekat pasar Keranggan lah. Aduh, akhirnya gue pun tadinya nggak mau gue ambil kan, karena emang gue keluar ngarah happy doang. Cuman daripada akun gue disuspend, taruhannya akun lagi nih bang. Iya benar. Itu mah gue nggak berpikiran. Maksudnya gue nggak berpikiran bakalan kejadian hal yang sama kayak yang udah nih bang. Nah begitu gue jemput, kak gue chat dulu orangnya dong, kak sesuai titik kak penjemputannya. Iya bang, iya doang tuh. Jemput lah, cewek bang nih. Gue pikir kemarin hari sial gue, ini hari beruntung gue dong, gue bilang gitu kan. Dengan cewek itu cantik bang, putih bersih, udah gitu pakaiannya pakaian kantor, ya kan, pakai rok di atas lutut lah. Ya ukuran laki ya pasti demen lah, pasti godain lah, ya kan. Pikiran negatif, alhamdulillahnya bang nih, biar kata dia pakaian seksi gitu, gue nggak ada pikiran jelek bang. Maaf kata, biasanya kalau gue ngeliat cewek cantik nih, otak gue rada kotor dikit bang. Pikirannya enggak laki-laki ya bang ya, wajar. Itu enggak bang, gue lempeng. Cuman emang gue nyari happy ngojeknya itu hari itu. Dia cuman nyampe titik cuman senyum doang bang, senyum doang itu cewek. Namanya kak, kalau nggak salah itu nama di aplikasinya itu Cynthia Carla apa gitu namanya. Gue masih ingat tuh, emang cantik banget bang. Dia kayak
putih kayak kecina-cinaan gitu. Nah cuman dia itu diajak ngobrolnya enak bang, Nyambung lah. nyambung bang. Dia bilang dia tahu nih bang, kalau misalkan gue nih habis kejadian yang enggak, dia tahu bang, dia tahu. Dia tiba-tiba ngomong habis dapat rezeki ya bang ya gitu. Nah kayak gue kaget ya kak, kayak gue kan dalam hati gue tanya-tanya, lah ini orang tahu dari mana, kata gue gitu. Apa gue ngomong gini bang, iya kak bisa dapat rezeki nih, iya alhamdulillah rezeki anak sama istri bang. Iya bang, kalau emang ngojek mah, kata dia ya tujuannya kalau emang nganterin gue usah berpikiran apa-apa. Itu yang dia ngomong sama gue tuh bang. Alhamdulillahnya nih bang, otak gue lagi lurus bang, nggak ada pikiran kotor sama sekali. Mungkin kalau gue berpikiran kotor gue celaka. Kalau gue niat berpikiran kotor, gue cuman bilang iya kak, enggak kak, kita mah yang namanya kita nganterin customer, paling kalau kayak saya nih yang ngajak ngobrol kakak nih kayak gini gitu, karena masih muda bang, gue manggil kakak. Dia pun bawa tas bang, tas kayak gini bang, taruh di depan gitu, maksudnya duduknya nggak rapat nggak apa. Ceritalah tuh, setelah gue jalan nih pelan nih, gue jalan nggak ngebut bang, karena dia bilang nggak, jangan ngebut bang, santai aja, kata dia gitu. Dia bilang bang nanti anterin saya sampai depan gerbang aja ya, kata dia gitu. Depan gerbang perumahan ini bang, yang dari Pasar Keranggan turun tuh, pokoknya perumahan apa sih nggak tahu tuh, lupa bang namanya. Karena pikir cewek, saya bilang kak nggak apa-apa sampai titik juga, kata saya gitu kan. Ini kan perumahan, karena saya tahu nih perumahannya kan ke dalamnya agak jauh kak, sepi. Udah gitu sepi, karena kan kasihan juga ya cewek. Emang abang mau sampai dalam? Kata dia ngomong begitu. Iya nggak apa-apa kak, ya namanya udah ngojek kan udah tugas saya anterin sampai dalam lah. Saya gitu, karena saya bercandain bang, sampai dalam rumah juga nggak apa-apa gitu, saya gituin kan. Bisa aja ntar kabur lagi. Yang enggak bang kak, kata saya gitu kan. Nanti abang kabur lagi. Enggak kak, udah tenang aja, ngobrol biasa tuh bang, kita nyambung. Nah pas udah nyampe deket mau Pasar Keranggan bang, di Pasar Keranggan nih, dia ngomong bang nanti ini saya kasih ongkosnya berapa, kata dia gitu. Pertama nih waktu itu dari Kerangga, dari Bulog ke sana itu 5, pokoknya kecil-kecil bang, malam itu 15. Karena ojek saya ini kan mungkin karena lagi masih promo ya, harganya itu masih kecil bang. Tapi kan kita potongan top up-nya pun kecil gitu. Saya bilang sekitar 15.000 kak. Ya udah nanti saya lebihin, kata dia. Pas udah mau nyampe tuh bang, gue udah mau nyampe perumahan nih. Gue ingat waktu dulu itu kalau nggak salah SMK 7 apa SMK 4 yang di Keranggan itu ya. Nah dekat situ bang. Pas mau nyampe perumahan, gue lihat udah nggak ada orang bang, sepi. Itu perumahan gapuranya pun ada gerbangnya. Itu ada gapura bener bang, cuman gapuranya itu nggak bagus kayak perumahan-perumahan lain. Itu ibaratnya kayak gapuranya itu kayak udah catnya tuh udah pada ngelupas lah. Karena kan di dalamnya itu masih tanah-tanah kosong bang, masih banyak kapling-kaplingan. Oke, gue masuk bang ke dalam dah tuh. Itu nggak ada security bang. Gue masuk jalan sekitar sampailah di jarak 500-600 meter. Itu kanan kiri masih kebun bang. Di sananya itu masih kebun, gue lihat. Di daerah Keranggan sana. Bang berhenti di sini. Bang berhenti nanti di depan. Abang gak usah nengok ke belakang. Langsung bang gue. Waduh. Langsung diem ngomongin lagi nih. Langsung gitu bang. Langsung diem gue bang. Langsung ya ampun, kata gue. Salah orang gue nih. Gue bilang gitu kan. Aduh, gue nganterin siapa lagi ini, kata gue gitu kan. Dalam hati gue ngomong bang, ngapa setan mulu sih yang ngojek ini? Tapi gue ngomong gitu udah bang. ngerasa nih ya. Iya, pas dia bilang, bang nanti saya turun, udah bang gak usah nengok ke belakang, saya kasih uang langsung jalan aja. Iya. Dalam hati tuh gue ngomong begitu bang. Akhirnya kayak gue ngomong, wah gue langsung pucat bang. Gue nggak berani itu spion, nggak berani gue ngeliat ke belakang dia pun gue nggak berani langsung. Karena di perjalanan pun gue lihat dari spion normal bang, layaknya orang biasa. Wujudnya. Iya. Langsung
turunlah di dekat satu apa kayak semacam tiang listrik apa gitu gua. Tiang gede lah pokoknya, gua berhenti di situ. Dia lepas helm. Itu gua pakai helm biasa, Bang, yang bawaan motor. Iya. Helm Honda, ya kan? Pas turun, gue sesuai instruksi dia nih. Gue muter balik motor, gue puter dulu dikit, baru dia turun kan. Dia turun, naruh helmnya pun di jok gue, Bang. Jok belakang. Jok belakang. Dia lepas ngasih duit, lepas apa helm, terbang, Bang, langsung. Ketawa cekikikan, Bang. Iya. Ketawa cekik. Gue sempat diem dulu, bongong, Bang. Ini karena gue udah nggak terlalu takut-takut banget, Bang, ya. Maksudnya gue udah sedikit agak emosi lah. Dari kemarin gue goncengin ini mulu. Sampai gue ngomong kasar, Bang, di situ, Bang. Gue teriakin, Bang. Sampai gue teriakin kasar di situ. Karena emang tengah malam, Bang. Nah, pas gue berhenti, kebetulan depannya itu ada warung-warung, Bang. Ditanya, gue berhenti dulu beli air tuh, Bang. Akhirnya gue beli air. Ini duitnya nih, gue taruh di kantong nih yang dia kasih nih. Itu berubah, Bang, jadi daun. Uangnya berubah Jadi daun. Itu, Bang. Daunnya ini kayak daun nangka, Bang, gede. Iya. Tebel. Iya. Terus kata dari mana, Bang? Kata dia jam segini masih kaya. Kata warung nih. Iya. Kan gue berhenti sambil ngap-ngapan, Bang. Rada takut juga lah gue lah. Ya, Cuman karena gue udah emosi, udah panik tuh, akhirnya gue sampai ngomong ngucap kasar, Bang. Saya bilang, saya tadi dapat orderan, Bu. Masuk ke dalam tuh. Saya bilang gitu kan. Hah, ke dalam? Mungkin dia kaget juga ya. Kayaknya ini mah tanah kosong doang, Bang, sama rumah-rumah kosong. Karena yang gue tahu dari gue masuk ke dalam itu, karena waktu itu masih tanah merah, Bang. Jalanan itu masih kerikil. Itu bisa tembus ke kandang sapi, keluar-keluar di gang elang juga, Bang. Tembusnya gang elang juga. Cuman dari dalam tuh kebun, gue tahu. Karena gue pernah nganterin istri gue ke rumah temannya di situ, dari situ juga. Gue bilang, saya nganterin, Bu, perempuan. Sampai dalam tuh, sampai gue tunjuk kan. Sampai sana no ujung no, yang ada tiang gedenya itu. Saya turun situ. Dia turun terbang langsung, Bu, ketawa, cekikikan. Ya Allah. Ya ampun, Mas, kata dia, ada-ada aja. Yang benar, Bu, demi Allah saya nggak bohong. Nih duitnya nih. Nah, gue parin tuh duitnya. Lah, daun, jadi daun, Bang. Duitnya jadi daun. 1 lembar aja atau 2 lembar? 1 lembar. 1 lembar ya? Cuman gede, Bang. Iya. Cuman anehnya, gue keluarin daun gede ngapa di kantong nggak terasa ya, kata gue gitu, Bang. Itu, Bang, anehnya di situ juga. Saking apa, gue udah saking paniknya juga di situ. Paniknya campur aduk lah, Bang. Gue udah kesel, emosi dari kemarin gue nganterin ginian mulu ya, kata gue. Nah, di situ gue inget, Bang, di dekat-dekat perumahan situ dulu mamangnya istri gue meninggal itu ditemuin pas di tempat gue berhenti, Bang. Itu ada tiang itu tadi. Iya, itu di situ ada tiang, ada sawah, ada got. Ya. Berhenti meninggal di situ, nggak ketahuan, Bang. Ketawanya itu meninggalnya malam, ketawanya sore. Gue inget karena asal gue lewat situ istri gue selalu nunjuk kan. Ini tempat almarhum mamangnya dia meninggal. Tok dalam got, motornya itu diumpetin ke dalam kebun, Bang, di atasnya. Oke. Karena nggak ada, bukan unsur mau begal ataupun maling. Gue cerita dong, Bang, ke istri gue dong pulang-pulang. Gue bilang, gue goncengin, gue ngomong aja gagap, Bang. Lu ngapa lagi, kata bini gue. Lu ngapa lagi? Gue goncengin lagi, gue ceritain dah tuh kronologinya. Gue goncengin cewek, kata gue, dari Bulog sampai Pasar Keranggan. Masih begitu lagi? Iya, masih begitu lagi, kata gue, yang gue goncengin. Udah lu stop dah, kata dia. Gue selalu narik-narik lagi dah. Tuh, gue berhenti, Bang, dari situ, Bang. Dari situ akhirnya Bang Ajis berhenti nih. Berhenti gue ngojek malam. Tadi udah banyak banget nih kejadian demi kejadian mistis yang Bang Ajis alami nih ketika ojol, apa disebutnya? Kalong ya? Kalong, Bang. Ngalong ya? Kalong, Bang. Nah, ini pas ketika pertama jemput sosok kakek-kakek ini.
ada kecurigaan nggak sih dari, atau misalkan Bang Ajis lihat sosok kakek-kakek ini kayak pucat atau gimana nih? Kalau untuk curiga ke situnya enggak bang. Enggak nih ya? Enggak, karena kalau yang gue lihat itu ya normal pada umumnya orang. Gimana bang? Maksudnya emang kakek-kakeknya itu warna kulitnya pun bukannya putih, bukannya hitam, sama kecoklat-coklatan. Iya. Ya? Jadi nggak ada rasa menimbulkan kecurigaan nih? Enggak bang. Maksudnya kadang kalau gue gini bang, ya. Kalau ada orang niat jahat pun pasti hati gue berasa bang. Oh, udah kayak ada koneksi ya, gitu ya? Pasti, nggak mungkin enggak. Ya, pasti ya kontak batin lah. Maksudnya nih orang emang niatnya nggak benar atau gimana gitu. Dan pada saat jemput itu di tempat tanaman tadi ya, kakek-kakek itu ya? Depannya bang, pas tikungan. Pokoknya di bawah pohon, gua nggak tahu itu pohon gede apa itu di situ. Pokoknya di bawah pohon itu aja. Itu cuman hanya ada satu kakek-kakek itu aja sendiri, nggak ada orang lain nih? Nggak ada, jalanan mobil pun nggak ada. Kan biasanya ada yang parkir tuh di situ. Ini nggak ada karena mungkin posisi udah tengah malam, udah jam 11-an sih ya. Iya. Oh berarti nggak ada satu udah nggak ada. Ya? Makanya tukang susu jahe itu bilang, lu doang bang satu-satunya yang nekat, kata dia. Keliaran jam segini. Pas lagi di motor, berasa nggak sih kalau ada, misalkan kayak ada orang penumpang di belakang? Berasa bang. Berasa nih? Berasa. Bener-bener berasa. Bahkan ya gue interaksi ngobrol pun umum. Cuman yang mulai gue feeling gue rada nggak enak itu yang gue bilang bang. Kok perasaan gue jalan udah lama nggak maksudnya nggak nyampe bang. Nggak nyampe nih. Di sini juga gitu istilahnya lah ya. Iya. Maksudnya gue jalan motor lah, pakai 40, istilahnya gue jalan dari depan situ sampai kuburan, gue anggap 1 kilo lah. Iya. Ini kok ukuran gue udah nyampe 1 kilo kok kayak masih berapa ratus meter gitu jalan. Dan dibayar 30.000 nih. 30.000. Dan uangnya itu asli nih ya? Asli. Bank Indonesia ya? Bisa dibelanjain ya? Bisa dibelanjain di Alfa sama istri gue. Bahkan ada yang bilang, kenapa lu belanjain pakai buat jimat gitu. Kata gue, apaan sih lu jimat lu, rezeki mah ya udah ada yang ngatur lah. Allah yang ngatur lah, gue bilang. Ini buktinya gue udah habis dapet kayak gini, anak gue, rezeki anak gue ada aja. Bahkan alhamdulillah, nggak, sebenarnya kejadian bang nggak cuman waktu gue di saat ngojek doang bang. Gue itu istilahnya mungkin gue nggak tahu emang orang dia ada niat tertentu yang kayak gitu tuh minta tolong atau gimana, gue nggak paham. Itu sering bang. Jadi karena mungkin di dunia ojek online mungkin dia minta diantarin ke satu tempat lah ya. Kita nggak tahu apa alasannya. Kita nggak tahu alasannya lah bang. Dan yang kedua, sosok nenek-nenek nih. Sama nggak sih sosok nenek-nenek? Maksudnya ada wajahnya yang pucat lah atau gimana nih? Enggak. Sama aja nih? Sama aja bang. Cuman kalau nenek-nenek itu mukanya kelihatan lesu bang. Karena gue pikir karena udah tua bang. Dan lagi tuh nenek-nenek dia nggak pakai kerudung. Dia pakai celana pendek bang. Nenek-neneknya pakai celana pendek nih? Pakai celana pendek, pakai kaos kayak model kaos-kaos orang dulu bang, garis-garis. Gitu. Iya. Kaos biasa. Dan pun dia bawa tas, ya tas-tas anak-anak sekarang gitu, tas ibu-ibu gitu ya? Iya, bukan yang jinjing dari rotan, bukan. Iya. Tas biasa. Ya kayak gue, pakai masker lagi bang. Oh iya, karena 2022. Iya, pakai masker bang. Kalau si kakek enggak. Iya. Si kakek enggak, tapi kalau si nenek-nenek itu pakai masker. Ya kayak gue juga kan, gue pakai masker dong. Karena kan gue juga, gue ngeri lah, ya kan. Iya. Namanya kayak gitu. SOP. Iya, kita SOP lah. Ya, lah. standar kerja lah ya. Cuman kalau si kakek-kakek itu ya gue juga pun nggak pakai masker. Iya. Emang gue nggak pakai masker bang. Kalau yang si kakek, nah si nenek, gue dia pakai masker ya, gue pakai masker. Karena gue udah mau masuk pondok waktu itu kan, gue mau ngopi dulu kan. Iya, akhirnya gue berhenti dulu pakai masker. Berarti di raut wajah nenek ini juga nggak ada tampak nyeremin, enggak? Biasa aja. Biasa, cuman emang kelihatan agak lesu. Oh, kayak orang capek aja. Iya, gitu bang. Ibaratnya kalau gue estimasi ini sama umurnya ini sama si kakek sama. Cuman bedanya kakek ini agak gagah orangnya. Iya. Kalau si nenek ini udah agak lesu banget. Jalannya pun udah nggak tegak bang. Si nenek ini tuh udah mulai agak begini, agak bongkok. Makanya begitu gue duduk di motor, dia menepak ini, gue kaget, astagfirullahaladzim, karena sebelah gue. Oh iya, karena tadi kan abang waktu datang nggak ada nih. Nggak ada. Bahkan dari gue nyebrang sampai depan gereja,
Sampai gue muter balikin motor nih ke arah jalanan. Maksud gue kalau ada apa-apa nih gue tinggal ngebut doang nih kan. Iya. Gue celingak-celinguk, nggak ada orang bang. Wah, kalau gue jadi abang sih gue langsung curiga nih. Tadi nggak ada kok, tiba-tiba ada nih gitu kan. Ya itu gue makanya dia bang lah nggak ngomong apa. Bang ayo bang gitu langsung. Iyalah, pasti kan kita refleks kaget nih. Iya. Sampai astagfirullahaladzim. Sampai gue minta maaf bu ya. Bukannya apa-apa sih gitu. Iya. Bukannya apa bu, maaf bu. Saya kaget. Sampai gue gitu alasan. Saya kaget bu. Untung nggak jantungan. Gila, iya. Dan akhirnya ternyata pas mau sampai lokasi dia hilang nih ya. Hilang. Sama juga kakek-kakek itu. Ya? Cuman bedanya kalau kakek-kakek di perjalanan hilang bang. Kalau si nenek ini real turun. Oh iya dia real Iya, turun ya. real turun. Cuman helmnya nggak. Gue gak ambil bang. Sampai- Gue udah istilahnya. Gue sampai berantem sama bini gue. Sampai bini gue kan bini gue yang beliin tuh waktu itu kan. Lu helm sampai ngoceh lah bang istilahnya Iya, gitu kan. sampai kelupaan sih. Iya. Saking paniknya bang yang Gua udah lagi panik nih ya. Cuma ngoceh sih cuma gitu doang. Akhirnya kata dia Iya. udah yang penting lu gak apa-apa kata dia. Iya, dan terakhir yang sosok wanita nih. Nah. Ini emang biasa nih, maksudnya ya anak muda lah, cewek-cewek muda Ya, gitu ya. cewek Dengan muda. pakaian yang tadi abang bilang selayaknya pulang dari kantor. Kantor. Itu ngobrolnya emang kayak kita nih bang, komunikasinya suaranya nggak ada yang kayak halu atau gimana. Enggak bang, enak kayak kita gini. Bahkan istilahnya kayak dia cerita, gue cerita pun nyambung gitu enak kayak udah dituntun jalannya aja gitu bang. Gue cerita. Iya. Kayak gitu. Cuman dia pesan dia itu begitu nanti saya turun jangan nengok ke belakang, ya bang langsung jalan aja. Itu bang. Jangan nengok ke belakang nih. Iya. Dan itu emang bener-bener real ya rumah nih ya. Yang abang anterin cewek ini perumahan itu. Iya. Tapi Perumahan. nggak ada rumahnya bang. Nggak ada rumahnya. Belum ada, masih kapling-kapling. Kan saya bilang itu kapling-kapling, rumah itu pasti di ujung. Cuma beberapa. Iya. Kanannya kebun, kirinya itu kebun. Itu bisa tembus kandang sapi. Kalau nggak salahnya kandang sapi. Nah itu tembus-tembus keluar ke gang elang itu bang yang saya bilang. Berarti emang belum ada rumahnya nih ya. Iya belum ada bang. Masih baru di kapling-kaplingin doang bang. Kayak BTN gagal bang. Iya. Gitu. Dan pas abang muter dia langsung terbang nih ternyata. Terbang bang. Kuntilanak. Ketawa cekikikan bang kencang. Ya. Sampai gua ngerespon tuh gua sampai ngomong kasar, jujur gua ngomong kasar Iya, buat karena teriak. ada emosi dan panik lah Iya. ya, bercampur lah nih. Iya. Dan uangnya tuh berubah Nah jadi kalau itu berubah jadi daun daun bang. ya. Daunnya daun Nangka ya nangka, tadi ambil. kayak daun nangka gitu deh, pokoknya gede, tebel lah ya pokoknya. Ya gila sih. Mungkin ini jadi pengalaman yang bener-bener ya nggak bisa dilupain lah selama abang di profesi ojol ini pada saat itu ya. Pasti bang, Tahun 2022 ini ya. pasti bang. Udah gimana mau ngelupain bang, asal gua ngelihat orang pakai jaket ini, Langsung iya. langsung inget gua bang. Apalagi nih, gua di kalau jalan nih sama istri gua nih ngisi bensin di daerah-daerah Bulog. Iya. Itu gue langsung inget ya langsung kebayang bang. Bahkan gue nih bang saking jujur aja ya, malamnya gue kejadian, paginya gue dapat duit, sorenya bang gue jelajahin lagi tuh tempat. Karena saking penasaran emang. Penasaran. Bener nggak sih nih tempat yang sama gue antar gitu ya. Sampai gue ngomong, lu tahu gak tempat ini, bini gue kan kebetulan kan kayak bocah kalong bang, maksudnya tahu gang-gang situ lah, gang-gang sempit gitu lah. Itu sampai gue telusurin bang. Ternyata emang nyata nih bener ya. Kirain saya pas abang balik lagi ini kuburan gitu. Oh, ternyata bener emang. Emang bener jalan gang satu lampu di situ makan. Cuman dia minta berhenti ya, titiknya kenapa harus di tempat gelap loh, ada lampu di depan. Makanya abang agak berani maju sedikit ya. Gua maju sedikit bang. Di bawah lampu banget enggak. Abang udah curiga ya? Di sini enggak. Gua udah curiga. Dia langsung ngasih duit. Dia mau buka helm, muter balik jalan udah ngebut gua. Nyampe situ motor kaci error lagi bang. Iya. Gua sampai mau digebugin sama warga, gue disangka maling. Karena klakson gue hidup sendiri. Hidup sendiri tuh ya. Itu bener-bener pahit banget gue hidup bang. Udah rasanya ya Allah. Udah ketemu hantu. Iya. Ya kan? Sampai gue ngomong, gue punya salah sama siapa ini sampai kayak gini ya. Ya Bang Ajis, sekali lagi terima kasih banyak Bang Ya, Ajis. sama-sama bang. Udah mau berbagi nih, share pengalaman-pengalaman horornya nih pada saat ya jadi driver ojek online pada saat itu Bang ya. Selagi terima kasih banyak datang jauh-jauh dari Bekasi nih. Ya siap bang. Salam buat keluarga Bang. Siap bang. Dan sukses selalu buat kalian. Amin bang, siap.
Ya, sekian nih kisah pengalaman horor yang tadi udah kalian dengar sendiri nih. Gimana dari kejadian-kejadian mistis yang Bang Ajis alami dari sosok kakek-kakek, nenek-nenek sampai wanita muda nih. Dan buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Ajis dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip, terima kasih banyak. Dan lagi-lagi sebelum gua akhiri video ini, kalau kalian menjadi narasumber langsung di Dimensi Mistik seperti Bang Ajis ini nih, kalian bisa banget langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung bisa kirim cerita kalian melalui email. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epek-epek seperti yang dialami sama Bang Ajis kali ini. Yaudah, gue rasa cukup. Akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Ajis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajis, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bang.